Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan, khususnya laporan cash flow atau laporan arus kas untuk DK Catering, yang dimana itu adalah perusahaan ilusi yang saya buat sendiri untuk dua periode. Untuk periode yang pertama pada bulan September, dan yang kedua periode Oktober pada tahun 2025. Presentasi ini merupakan tugas proyek akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang disusun oleh saya sendiri, Kayla Dewanti Putri. Fokus utama kita pada presentasi hari ini adalah melihat bagaimana kas bergerak masuk dan keluar dalam operasional ilusi bisnis yang saya buat ini sendiri. Sebelumnya, kita akan mengenalkan profil usaha dari DK Catering itu sendiri. Nama usahanya itu DK Catering, yang bergerak di bidang usaha jasa boga atau kuliner, atau bisa disebut catering service. Pemiliknya itu Tuan Deka, sebagai pemilik saham modal terbesar. Periode pelaporannya itu Oktober 2025. Lokasi operasionalnya itu beroperasi dengan fasilitas bangunan dan peralatan catering secara mandiri. Visi dan layanannya itu DK Catering merupakan penyedia layanan jasa boga yang berfokus pada penyediaan konsumsi berkualitas untuk berbagai acara. Berdasarkan laporan pendapatan perusahaan, layanan utama ini meliputi dua. Yang pertama, penyediaan paket makanan atau catering service, khususnya untuk ke perusahaan-perusahaan atau ke kantin-kantin. Yang kedua, manajemen logistik bahan baku mandiri untuk menjaga kualitas rasa. Jadi, DK Catering sendiri itu masak dengan koki-koki pilihannya yang terbaik. Untuk struktur modal, DK Catering didukung oleh struktur modal yang stabil. Modal pemilik berkontribusi atau kontribusi utamanya itu dari Tuan DK sendiri sebesar 720 dan mendapat modal saham dengan memiliki struktur share capital dan share premium yang menunjukkan profesionalisme dalam tata kelola modal. Dan juga ada investasi atau perusahaan aktif dalam aktivitas investasi saham sebagai strategi diversifikasi aset. Next, ada apa itu cash flow? Cash flow statement atau laporan arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat rincian uang kas yang masuk atau inflow dan uang kas yang keluar atau outflow dalam sebuah perusahaan selama periode tertentu. Nah, seringkali orang bingung antara laba dan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow itu sendiri adalah laporan agar kita bisa melacak uang tunai kita secara real. Jika laporan laba rugi menunjukkan berapa besar keuntungan yang kita akui, maka laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang benar-benar ada di bank kita atau benar-benar ada di tangan kita. Di mana ini semua mencakup uang yang masuk dan uang yang kita keluarkan. Next, kenapa cash flow itu sangat penting? Karena banyak perusahaan terlihat untung besar di laba bersihnya, tetapi ujung-ujungnya itu akan bangkrut karena tidak memegang uang tunai untuk membayar gaji atau hutang. Jadi uangnya itu misalnya ada di luar atau yang berupa hutang atau yang tidak berwujud uang atau yang ada di bank. Cash flow menunjukkan kesehatan finansial yang sebenarnya atau yang bisa kita sebut sebagai likuiditas. Nah, ada juga nih ungkapan dalam dunia akuntansi, profit is a vanity, cash is reality. Di mana laba bisa terlihat besar karena kita mencatat utang. Namun jika uangnya belum diterima, kita tidak bisa membayar gaji karyawan, listrik, atau membeli bahan baku. Itulah mengapa arus kas sangat krusial, yang dimana itu sebagai indikator utama likuiditas dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang. Next. Nah, ini adalah bentuk dari income statement pada bulan September 2025. Kita bisa lihat sendiri bahwa laporan bulan September ini adalah bulan dasar atau bulan pertama beroperasinya DK Catering sebelum masuk kepada bulan kedua yaitu bulan Oktober. Di mana bisa terlihat bahwa DK Catering ini adalah bisnis yang langsung mendapatkan profitable atau untung sejak awal didirikannya karena memperoleh laba sebesar 42.250, di mana inilah yang menjadi saldo awal atau bisa kita sebut sebagai retained earnings untuk periode Oktober. Nah, bulan September juga adalah bulan pembuktian bahwa DK Catering tersebut memiliki model bisnis yang langsung menghasilkan profit besar atau setara marginnya itu 56%. Perusahaan
atau DK Catering itu tersebut memiliki pondasi yang cukup kuat untuk melakukan ekspansi dan pembagian dividen di bulan Oktober. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di pendapatannya itu DK Catering mendapatkan pendapatan sebesar 75 juta, di mana ini adalah total atau nilai jasa catering yang telah diselesaikan pada bulan September dan diakui sebagai penjualan oleh DK Catering selama bulan September. Untuk expense atau beban operasionalnya, total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional sebuah catering tersebut adalah sebesar 34.350.000, yang dimana ada salaries expense, catering supplies expense, electricity dan utilities, bahan bakar, vehicle maintenance, depreciation building, dan yang terakhir ada other income yang terdiri dari penjualan aset dan mendapatkan keuntungan dari investasi saham itu sendiri. Maksudnya, other income ini selain dari DK Catering itu menjual jasa atau menyediakan layanan sebuah makanan, perusahaan juga cerdas dalam mengelola aset dan juga investasinya, sehingga mendapatkan tambahan pendapatan atau cuan dari yang lainnya, contohnya penjualan aset ataupun investasi saham di perusahaan lain. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk net income-nya atau laba bersih. Net income-nya itu 42.250, di mana setelah semua pendapatan dikurangi beban operasionalnya, DK Catering ini mengantongi laba bersih sebesar 42 juta dalam sebulan, dan itu baru pertama kali dibuka atau baru memulai bisnis, dan itu merupakan sebuah awalan yang bagus, di mana bulan September menunjukkan bahwa DK Catering bukan hanya sekedar berjalan, tetapi sangat menguntungkan. Kita lihat statement of financial statement-nya pada bulan September 2025. Pada September menunjukkan kondisi super sehat. Perusahaan memiliki total aset 771 juta, sementara utangnya hanya 5 juta. Artinya, 99% kekayaan perusahaan adalah milik sendiri, bukan dari pinjaman bank ataupun yang lainnya. Ini adalah awal yang bagus dengan posisi keuangan yang sangat aman bagi sebuah bisnis baru. Ada income statement pada bulan Oktober 2025, di mana kita memiliki atau mendapat pendapatan jasa sebesar 78 juta dari total penjualan atau jasa catering yang berhasil diselesaikan selama bulan Oktober. Dan jika kita bandingkan dengan bulan September sebelumnya, yang perusahaan DK Catering tersebut mendapatkan pendapatan jasa 75 juta, terdapat kenaikan pendapatan sebesar 3 juta. Hal ini menunjukkan bisnis terus bertumbuh dan permintaan pelanggan terus meningkat. Dan di mana ada beban operasional atau expense operation sebesar 38 juta sekian, yang dimana rinciannya ada salaries expense, catering supplies, electricity dan utilities, income tax expense, yang dimana pajak penghasilan yang mulai diperhitungkan secara eksplisit hanya di bulan Oktober. Dan juga terdapat depreciation atau penyusutan. Sama seperti bulan sebelumnya, ada other income dari penjualan aset dan juga investasi saham. Sehingga perusahaan atau DK Catering mendapatkan laba bersih atau net income sebesar 46.166.667.000. Di mana setelah semua pendapatan dikurangi beban, inilah hasil atau keuntungan bersih untuk DK Catering pada bulan Oktober. Di mana terjadi kenaikan laba bersih dibandingkan bulan sebelumnya. Next ke statement of financial pada bulan Oktober 2025. Di mana pada bulan Oktober ini memiliki total aset sebesar 960 juta sekian, naik dari bulan September itu sebesar 771 juta, perusahaan mengalami melonjak hebat karena menunjukkan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang mencetak uang. Meskipun banyak pengeluaran, tetapi uang yang masuk itu lebih besar. Dan juga terjadi kenaikan stok bahan baku yang sangat besar atau dari raw materials itu sendiri. Dan selanjutnya ada equity investment atau saham. Dan untuk liabilitas, muncul utang atau account payable kepada supplier bahan baku. Karena bulan sebelumnya, DK Catering itu membayar kepada supplier itu secara tunai, tapi pada bulan Oktober, akhirnya ia menggunakan fasilitas kredit dari supplier, dan itu adalah sebagian dari strategi cerdas untuk menjaga arus kas tetap aman dan stabil, tapi tetap bisa menyetok bahan baku dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada notes payable atau utang level, muncul karena pembelian peralatan yang dibayar secara cicil. Selanjutnya ada ekuitas, di mana itu adalah peningkatan nilai perusahaan
yang bagian ini tersebut menunjukkan nilai bersih yang semakin kompleks namun tetap sehat. Karena untuk retained earning-nya itu sebesar 34 juta sekian, di mana angka ini adalah hasil dari laba September ditambah laba Oktober dikurangi dengan total dividen yang sudah diambil. Artinya perusahaan terus tumbuh secara internal. Selanjutnya ada share capital dan share premium, di mana ada kenaikan modal saham yang menunjukkan DK Catering mulai mengundang modal luar atau tambahan untuk memperkuat skala bisnis. Selanjutnya masih ada treasury stock. Nah, kesimpulan pada bulan Oktober ini, neraca Oktober menunjukkan bahwa DK Catering telah bertransformasi dari bisnis kecil menjadi entitas bisnis yang lebih kompleks dan lebih berani. Ada comparative statement of financial position, yang dimana ini adalah neraca perbandingan di antara bulan September dan juga bulan Oktober. Untuk aset sendiri, total aset itu naik drastis dari 700 juta sekian menjadi 900 juta sekian. Di mana ini adalah hal yang bagus karena pendapatan terus naik atau bertambah. Untuk liabilitiesnya sendiri, total utang tuh naik dari 5 juta menjadi 54 juta. Tapi ini bukan tanda yang buruk, melainkan strategis karena perusahaan menggunakan dana pembelian untuk membeli peralatan baru dan juga membeli bahan baku secara kredit. Jadi perusahaan tidak langsung mengeluarkan uang secara besar dengan nominal besar hanya untuk membeli bahan baku. Selanjutnya ada ekuitas, di mana total ekuitas itu naik dari 700 juta sekian menjadi 800 juta sekian. Karena ada suntikan modal baru dari investor melalui share capital dan juga share premium. Dan ada retained earning atau laba ditahan, itu tetap kuat meskipun sudah dipotong dengan dividen, dan ini sangat menunjukkan bahwa profit bulan Oktober berhasil menutup biaya bagi hasil kepada pemiliknya atau tuan DK. Bahwa DK Catering dari fase persiapan atau pada bulan pertama hingga ke bulan kedua mengalami fase ekspansi agresif. Jadi perusahaan menjadi lebih jauh lebih besar secara skala aset, dia lebih berani dalam mengelola utang usaha untuk stok barang, dan namun tetap menjaga posisi kas yang sangat kuat atau liquid. Dan perusahaan ini juga tidak hanya tumbuh, tetapi jauh lebih matang secara finansial. Ada statement of cash flow dengan menggunakan indirect method. Arus kas metode tidak langsung atau cash flow indirect method sebenarnya bukan menjelaskan tentang biaya tidak langsung secara fisik, melainkan menjelaskan mengapa angka laba bersih laporan rugi tidak sama dengan jumlah uang tunai yang kita pegang. Artinya, pada laba bersih, kita DK Catering mendapatkan net income sebesar 46 juta sekian. Namun, dari keuntungan itu hanya dari kertas atau yang dihitung secara kertas. Angka tersebut atau 46 juta tersebut ini belum berupa uang tunai karena masih ada transaksi yang sudah dicatat sebagai laba tapi uangnya belum kita terima. Atau biaya yang sudah dicatat tapi uangnya tidak keluar. Karena ada penyesuaian item non-cash atau adjustment. Di bagian ini kita tuh mengembalikan biaya-biaya yang tidak membuat uang tunai itu keluar. Contohnya ada depreciation gedung dan alat. Kita menambah kembali sekitar 2,4 juta. Maksudnya, penyusutan ini adalah beban yang mengurangi laba, tetapi uang tunai kita itu tidak keluar untuk bayar penyusutan ini. Jadi kita tetap tambah lagi ke saldo awal kas. Dan juga ada gain on sale atau keuntungan dari penjualan aset itu sendiri. Kita berkurang sebesar 3 juta. Namun keuntungan ini tuh sudah masuk laba bersih. Tapi karena ini bukan dari aktivitas jualan makanan atau operasi, maka kita keluarkan dulu dari kategori operasi untuk dipindahkan ke kategori investasi. Selanjutnya ada working capital, di mana mengalami increase in raw material karena kita mengeluarkan uang tunai untuk membayar atau menimbun bahan stok atau bahan baku karena uang keluar secara terus-menerus untuk membeli barang. Maka kas kita itu kurang. Dan juga mengalami increase in account payable sebesar 42 juta karena kita membeli barang tapi belum kita bayar kepada supplier. Karena kita tidak jadi mengeluarkan uang tunai, maka posisi kas kita secara relatif bertambah atau aman karena belum digunakan. Selanjutnya ada decrease in account receivable sebesar 2 juta. Pelanggan yang tadinya mengutang ke kita, sekarang pada periode Oktober mereka sudah bayar. Jadi, pada bulan Oktober, perusahaan ada uang tunai yang masuk. Arus kas dengan metode langsung. Laporan arus kas metode langsung atau cash flow indirect atau cash flow menggunakan direct method adalah cara melaporkan arus kas dengan merinci secara real dari mana saja uang tunai masuk dan kemana saja uang tunai itu keluar.
Berbeda dengan metode tidak langsung yang sangat berbelit-belit, karena mulai dari laba bersih, metode langsung ini jauh lebih mudah dipahami orang awam karena langsung menyebutkan sumber dan tujuan uangnya tersebut. Perlu mencatat utang atau uang tunai yang benar-benar diterima atau dibayar untuk urusan catering. Contohnya cash receipt from customer sebesar 80 juta, di mana 80 juta tersebut benar-benar masuk ke dalam bank atau kasir dari pelanggan. Untuk selanjutnya ada cash paid to supplier sebesar 12 juta sekian karena kita mengeluarkan uang untuk membeli bahan makanan dan perlengkapan secara cash. Selanjutnya ada cash paid for salaries sebesar 20 juta di mana total uang tunai yang kita keluarkan untuk menggaji karyawan. Selanjutnya ada net cash from operating sebesar 38 juta di mana hasil bersihnya itu. Artinya, dari aktivitas jualan makanan saja, kita sudah bisa mengantongi uang tunai sebesar 38 jutaan. Arus kas dari aktivitas investasi, di mana menjelaskan uang yang keluar masuk untuk aset jangka panjang. Ada 3, yaitu yang pertama purchase of investment equipment sebesar 18.600.000, di mana perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli alat catering baru, dan juga investasi saham di perusahaan lain. Selanjutnya ada profit from sale, di mana ada uang masuk dari hasil penjual aset lama atau saham yang lama. Selanjutnya ada net cash use atau nilai senilai 11.200.000 karena pada bulan Oktober ini lebih banyak belanja aset daripada menjual aset. Dan ini pertanda bagus karena perusahaan sedang melakukan ekspansi. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau modal, di mana perusahaan itu melakukan adanya pergerakan uang yang berhubungan dengan pemilik dan pemegang saham, yaitu ada cash from share issuance, dan juga ada purchase of treasury shares, dan juga ada cash paid from dividend. Dan untuk kesimpulan akhir pada saldo kas, net increase in cash sebesar 72.125.000 selama bulan Oktober, itu adalah total uang yang perusahaan kantongi bertambah sebanyak 72.125.000. Dan untuk ending cash balance-nya itu sebesar 385.225.000, di mana itu adalah saldo uang tunai nyata yang ada di Bank DK untuk periode 31 Oktober 2025. Metode langsung ini sangat penting. Maksud dari laporan ini adalah untuk meyakinkan pihak luar seperti bank atau investor-investor lainnya bahwa DK Catering itu memiliki aliran uang tunai yang sangat sehat. Kita tidak hanya kaya di atas kertas, tapi kita punya uang tunai yang cukup untuk membayar gaji, membayar supplier, bahkan memberi dividen kepada pemilik saham. Kesimpulannya, DK Catering adalah bisnis yang profitable atau menguntungkan dan liquid karena memiliki banyak uang tunai. Perusahaan ini tidak hanya sukses secara operasional, tapi juga cerdas dalam mengelola pendanaan dan investasi, yang menjadikannya model bisnis jasa boga yang sangat stabil secara finansial. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari hasil analisis saya di laporan keuangan perusahaan ilusi buatan saya sendiri pada 2 periode, yaitu bulan September dan bulan Oktober tahun 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di next video atau next project.